Aldi Firansyah ada? Ada Bu. Mana? Coba adik ya. Adinda? Akan Habibi? Pak Yuliana? Ada Bu. Ira Finoli? Haikal? Nur Halimah? Ada Bu. Kita Jelita? Rahman Maulana Ahmad? Sarmila? Selvi? Mana Selvi? Soleh? Satria? Srilana? Oh, tolong silakan aja apa nomor apa di satu meja untuk Bapak fokus di sini. Iya Bu. Ya meja Pak. Itu aja. Dekat kok, berisik anak meja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik Bu. Sehat semua? Sehat Bu. Udah makan? Udah Bu. Aldi, gimana kabarnya Aldi? Baik Bu. Ya, ibu apa boleh ya kamu? Ya, goreng masuk pada ibu. Ya, ada sekarang kelihatan. Ya, Berita luar. ya, ada. Oke, buat kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah ready, sudah siap? Iya Kalau semuanya sudah siap belajar, ibu mau semuanya perhatiannya ke depan. Gak ada lagi yang malas-malasan. Gak ada lagi yang bersandar ke dinding. Perhatiannya semuanya ke depan ke ibu. Ya, siap semuanya? Ya Bu. Oke, silakan. Kemarin kita sudah menentukan siapa membaca berita hari ini ya. Some ya. Oke, baca Some dipersilakan. Ini screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan membacakan berita. Jadi saya akan membacakan cerita tentang demo mahasiswa di Kota Medan. Sama kepada misalnya
Demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, lanjut aja deh. Judulnya apa? Judulnya Demo Mahasiswa di Kota Medan. Oke. Gelombang protes terhadap Dewan Rakyat DPR bergulir di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa pada tanggal 28 Maret 2025. Masa dari berbagai elemen menghingga kantor DPR Sumatera Utara dari atas mobil. Kemudian beberapa perwakilan massa menyampaikan orasinya. Mereka datang DPR Sumut yang tidak hadir setelah 1 jam masa berosis. Ini bukan wakil rakyat, ini dewan mengkhianati wakil rakyat. Ujar orator dari mobil bergeser suara beberapa kali. Masa juga meneriakkan kata revolusi, kami membawa solusi, tentu rakyat ujar order. Assalamualaikum. Sumbernya dari mana? Sumber beritanya dari kamu nyarinya di mana? Google. Di Google tidak kan ya Bu? Sumbernya nggak ada, saya cari kok. Demikian. Nah, Yang bisa saya informasikan. beritanya tentang apa? Maunya ngapain? Tuntutannya apa? DPR itu ngapain? Bukan kan ya? Ngapain? Kenapa lama kali? Tahu dari mana kamu sini dulu? Mana? Kalau dulu kan bisa diambil sama ibu. Pokoknya saya mau Jadi gitu. kasih aku. Sebelum bel tadi saja hujan. Jadi itu lagi ya tadi ya. Nanti itu lagi. Ketinggalan kamu. Apa tadi tuntutannya? Ya, kalau kita lihat berita hari ini sebenarnya banyak terjadi demo. Salah satunya di Sumatera Utara, di Jakarta. Apa tuntutan mereka sebenarnya? MBG. Itu program Prabowo. Nah, ada yang tahu nggak apa tuntutan dari para pendemo ini? Korupsi. Korupsi. Nah, coba dengar. Ini mau cuma mendengar. Ini sore ini kalian rame, nanti sore ini nggak dengar. Yang belakang dengar nggak? Dengar Bu. Menurut kalian nih, kira-kira aksi atau demo di jalan, turun ke jalan itu, kalian setuju nggak dengan hal itu? Setuju. Setuju ayo. Setuju ada enggak? Kalau yang setuju, kenapa setuju? Karena biar jangan lagi korupsi itu. Oh, iya. Ya, boleh. Kalau yang nggak setuju, apa yang ditangkap tulis di polisi ya? gitu ya. Ya. Oh, Kami sebelum ini koruptor. Koruptor tadi dibayar polisi. balik lagi balik ya. Ya. Iya. Kenapa tadi Rahmat kata nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Gak apa-apa, kita kan punya pendapat yang berbeda. Beda kepala, beda isinya. Wah, kok pas Kenapa Rahmat? Gak Gak apa-apa, jawab aja. Kamu katanya nggak setuju. Anggota DPR. Kalau menurut kamu, kenapa? Apa nih? Kalau dia mau itu kamu nggak setuju. Baik. Setuju. Saya setuju. Nah, Gak apa-apa. Ada yang bagi semua yang setuju, merasa setuju ya? Ya, ada nggak setuju kak? Setuju Bu. 7 kali semua. Setuju kali ya? Iya kan Bu. Nah, jadi sebenarnya itu kan demo bahasa harusnya itu aksi, mereka turun ke jalan. Indonesia udah pernah mengalami aksi besar-besaran di era apa? Era siapa? Apa? Soeharto. Ya, era Soeharto. Era Soeharto itu kan ada
98. Kenapa ya? Seram nggak bisa? Ya. Bola ya kan? Tidak pernah. Nah, itu tahu nggak apa? Enggak. Ini siapa ini? Ini siapa? Rahasia. Rahasia bu. Rahasia. Ini tahu nggak gedung apa? Oh DPR. Ya, gedung DPR di Jakarta. Kalian tahu gedung 98 itu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia itu melakukan aksi depan kantor DPR MPR. Apa tuntutan mereka? Mereka minta Selamat dulu. agar Soeharto DPR MPR dibubarkan. Kenapa? Soeharto udah menjabat berapa tahun? 32 tahun waktu itu, waktu yang sangat lama. Ternyata selama itu dia menjabat, dia melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang dilakukan. Akhirnya rakyat merasa muak dengan pemerintahan dia. Akhirnya rakyat mahasiswa ya berkumpul dengan tuntutan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatan. Berat itu sebenarnya. Nah, mereka kompak semua. Ratusan lagi, ribuan, mungkin puluh ribuan, ratusan ribu pun malah orang sampai itu gedung itu penuh semua. Itu kalau dari asli gedungnya besar itu tinggi, dan itu mereka panjat sampai ke atas. Saking mereka marahnya melihat kondisi Indonesia waktu itu di era Soeharto 98 kan belum lahir. Soeharto mundur nggak saat itu? Mundur nggak? Enggak. Ketika mahasiswa ini mau Soeharto mundur nggak? Nggak mundur. Mundur lah. Mundur. Justru karena demo itulah yang membuat Soeharto berpikir, oh nggak bisa dibiarin. Terus dewan-dewannya ada bilang ke Soeharto, ketua dewannya, bahasa kita nih, Pak udah mundur aja Pak. Akhirnya apa? Ketua dewan ngomong gitu, kondisi mahasiswa juga semakin diperparah dengan demo yang ya banyak yang meninggal ya anarkis, banyak yang meninggal, banyak yang intinya banyak kejadian korban jiwa di situ. Akhirnya kan mungkin terus-terusan kejadian itu kan. Setelah lama berminggu-minggu lamanya mereka demo dan makin hari makin banyak yang datang ke depan kantor itu. Saking kuatnya tekad mereka untuk meminta Soeharto turun dari jabatannya. Kan nggak mungkin terus-terusan kayak gitu kan, korban semakin banyak. Ya, berpikir juga lah Soeharto ya kan. Oh, berarti kan intinya banyak kan nggak suka lagi dengan dia. Akhirnya di tanggal berapa? 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan pengunduran diri. Dibacakanlah teks pengunduran diri oleh Soeharto yang disaksikan oleh berbagai kalangan. Dia semua Indonesia menyaksikan pidato pengunduran diri Soeharto. Dan kalian tahu, mahasiswa itu kondisinya masih di depan kantor tadi. Ketika mendengar itu, apa yang mereka lakukan? Sorak, berteriak, meloncat-loncat mereka. Akhirnya tuntutan mereka itu dikabul. Tapi aksi demo Berhasil. Hari ini kita mau protes satu orang misalkan di kelas ini saya kan protes itu enggak ini, tapi cuma dia sendiri yang bersuara, bisa nggak? Enggak, kita harus bersatu semua, kemudian apa? Satu suara. Kalau memang kita aktif dengan pemerintahan hari ini, apa yang kita setuju misalkan mengenai kenaikan gaji anggota dewan yang sangat fantastis ya, berapa juta? 3 juta. Ya, kalau dihitungnya per hari 3 juta katanya. Totalnya itu gaji plus tunjangan katanya sampai 100 jutaan. Berapa hari itu? Nah, sebulan kan? Gaji mereka dari mana sih? Rakyat. Rakyat. Kita banyak didukung di pajak. Kita disuruh wajib bayar pajak, ya kan? Ya. Pokoknya gimana ya? Masukan negara salah satunya membayar Pajak. membayar anggota dewan tadi. Sedih kita melihat kondisi ketika yang di atas makin ya merajalela ya rasanya. Intinya makin bersenang-senang dengan kondisinya, sementara kita jadi korban kezaliman itu ya. Banyak rakyat Indonesia itu yang ekonominya sangat-sangat sedih lah, memakan aja payah. Kejadian kayak apa yang menurut saya
ya kan? Oh berarti Bapak setuju nih kenaikan gaji DPR ya kan? Ada perlawanan, nggak ada kritik. Akhirnya apa ya udah jalan terus. Kita yang jadi korban, ya kan? Hari ini mungkin kalian belum merasakan karena nggak terasa langsung dampaknya, tapi orang tua kita kan ngerasain gimana bahan-bahan naik misalnya, kemana kesini kesana bayar pajak, ya kan? Ya. Karena kita belum nyari uang sendiri. Kalau kita dapat uang sendiri, nyari uang sendiri, kita akan merasain uang segini, ya berarti, maksudnya mudah aja keluar, ya kan? Hari ini, nah pohon besar itu kan berawal dari tunas ya. Tunasnya itu yang bagus itu berasal dari tunas yang bagus. Kalian posisinya hari ini adalah tunas yang kelak akan menjadi pohon yang besar, ya kan Haikal? Tunasnya harus bagus dulu. Kalian hari ini harus bagus dulu. Kan udah tahu nih kondisi Indonesia hari ini seperti ini parahnya. Kedoliman, ketidakadilan di mana-mana. Kan sudah ngerti itu kan? Nah, kalian lah hari ini akan bertumbuh menjadi orang besar dan akan melawan kedoliman itu, melawan ketidakadilan itu. Bisa nggak? Nah, kenapa nggak bisa? Ya kan? Bisa. Dimulai dari belajar ya. Belajar yang bagus intinya. Semua itu gak ada yang instan. Kita berpikir ke depan harus panjang. Aku ke depan mau jadi apa? Apakah aku mau jadi sampah negara? Bahasa katanya kan. Apakah aku mau jadi orang yang tenggelam atau malah orang yang berjuang di garda terdepan di Indonesia? Kan gitu ya. Apalagi hari ini kemana anak pas ini siapa Rahman? Ya kan Rahman? Harus jiwa nasionalisme itu harus kuat dalam diri. Kita udah berjuang, udah menaikkan bendera ibu aja menurutnya merinding ibu. Kenapa? Kita tahu gimana perjuangan orang dulu itu. Kalau Soeharto, orang dulu, Soekarno Hatta, siapa lagi? Karena orang dulu yang kami sebelum mereka. Kami memperjuangkan bendera merah putih itu. Hari ini mereka ketawa-ketawa, upacara ketawa-ketawa. Sedih mereka. Tapi mereka udah nggak ada lagi. Ya. Nah itu sekilas tentang berita dari Somni. Misalnya, iya Bu. Kenapa ibu sukanya ada berita biar kalian tahu berita hari ini, gimana kondisi Indonesia hari ini, ya kan? Oke. Untuk selanjutnya, ibu mau kita berapa orang? 19. Oke. Hari ini ibu mau mereview pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, walaupun mungkin ya belum terlalu banyak ya. Coba dulu ada penghapus. Ini gercep ya. Masing-masing ini Bu. Ini 1, 2. Ini 1 ya, 2 banding 1. Ini 2, yang tengah ini 2 ini ke sini, 2 yang belakang ke sini ya. Ya Rahmat sama ini berarti ke sini, ini ke sini. Oke, apain kalian? Tunggu dulu, tadi 1 ya 1, 2, 1, 2. Oh gini aja lah, nggak bingung. Ini yang nomor 1, yang 2 baris ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tugasnya ngapain? Buatkan satu kata, tapi cepat ya, dalam hitungan 20 detik. Udah, dalam hitungan 20 detik. Nggak boleh sama, kalau bisa nggak boleh sama. Ngapain? Nah, sekarang belum ada instruksinya. Instruksinya, tuliskan satu kata masing-masing kalian ya, tentang materi atau semua yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terserah apa aja yang kalian dengar dari yang ibu sebutkan dari pertemuan sebelumnya, mau itu pohon, mau itu apa, semua kata-kata yang berhubungan satu kata aja. Oke? Ada lagi istilah nggak? Harus ada lagi. Oke, ini ada 2. Ada 2. Ya. Ya, bagi pas yang ini kan keren aja. Ini kelompok ini. Satu, 2, 3. Tadi 1. 1,
Silakan sebutkan satu kata yang berhubungan dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya yang sudah pernah Ibu ajarkan. 1, yang tercepat. 2, enggak, langsung aja maju yang dari yang depan. Jadi kan Haikal duluan, Nur Rahman, baru Alif sampai semuanya. Siapa yang duluan selesai adalah pemenangnya. Kan kita lawan laki-laki perempuan nih. Tulisnya di depan. Ya, 1, 2, 3, maju. Perempuan maju terus. Pakai perempuan aja. Nanti kalau udah siap ganti ke belakang. Nah, terus kan nah, coba perhatikan semuanya. Udah? Nggak nampak ya gara-gara ini ya. Layarnya nggak bisa, lu ke atas kan aja. Nampak nggak? Nampak. Aminnya nampak itu. Nampak? Nampak. Sedikit. Oke. Nah, perhatikan. Kita akan melanjutkan. Oke, karena kita di Aceh, jadi ini ada hubungannya dengan Quran surah Yusuf ayat 111 yang artinya coba baca. Sungguh pada kita Gak dengar ya Pak Rijal. Sungguh semuanya dengarkan. Pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang nakal. Ini
sejarah. Ya, Ya. dikatakan apa orang-orang yang berakal. Semua kejadian di masa lalu itu semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Artinya apa? Kejadian di masa lalu menjadi pelajaran untuk kita hari ini. Kejadian demo dengan apa harus menjadi pelajaran untuk kita hari ini kan? Ya. Dimana kita bisa aja merenungkan pemerintah hari ini dengan cara kompak semua, ya kan? Ya. Oke. Tujuan kita belajar hari ini tujuannya ngapain? Menganalisis konsep ruang dan waktu dalam sejarah, menganalisis unsur-unsur sejarah, menentukan peristiwa sejarah. Nah, pertanyaan selanjutnya apa itu unsur? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak dengar kata unsur? Nah. Apa itu unsur? Pernah nggak? Kita apa itu unsur? Ini mau jelasin ya? Nah, coba buka contoh. Ada yang menyebutkan unsur-unsur sekolah. Unsur-unsur sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, siswa, guru, ruang kelas. Itu dinamakan unsur-unsur sejarah. Kalau ruang kelas ada, bisa nggak dikatakan itu sekolah? Bisa nggak? Enggak. Kalau misalkan ruang kelasnya ada, tapi siswanya nggak ada, bisa nggak dikatakan itu sekolah halus? Bisa kali. Bisa dikatakan itu sekolah kalau nggak ada ruang kelasnya. Kalau nggak ada siswanya bisa dibilang sekolah? Tidak. Enggak kan? Berarti harus lengkap antara Kelas siswa, kemudian siswa, kepala sekolah. Pada sekolah nggak ada kepala sekolah bisa nggak? nggak bisa. Arti itu namanya unsur. Arti unsur berarti apa? Saya nggak menyimpulkan. Jadi disebutnya unsur sekolah itu ada Silsilah. apa? Silsilah. Bukan, kurang tepat. Ayo, ada yang tahu? Kalau nggak ada dia itu nggak ada. Nah, perhatikan. Ini foto siapa? Soekarno. Soekarno. Dia punya foto siapa itu? Foto siapa? Soekarno. Ya, nggak pernah Soekarno bilang. Siapa Farizal? Soekarno. Ya, Soekarno itu dia ngapain? Siapa di samping dia? Hatta. Ini siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Yusuf. Kita nggak boleh main-main ini sejarah. Coba dengarkan. Ini udah bilang di awal tadi. Jangan main-main. Udah. Itu ada Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi ini yang bacakan siapa? Soekarno. Muhammad Hatta bertugas sebagai Pendamping. ya pendamping. Dia mendampingi bukan membacakan. Ya, dia mendampingi dan menandatangani surat teks proklamasi. Kan kelompok bertanda Soekarno Hatta, ya kan? Ya. Mereka tertanda oleh mereka. Berarti ini adalah peristiwa bersejarah Indonesia ya. Oke, kita masuk ke unsur-unsur sejarah. Apa itu unsur? Tadi komponen penyusun dalam setiap peristiwa sejarah. Kalau nggak ada itu nggak bisa dibilang sejarah. Sama kayak tadi, kalau nggak ada sekolah nggak bisa dikatakan. Kalau nggak ada kelas nggak bisa dikatakan sekolah. Kalau ini dalam konteks sejarah berarti kalau nggak ada salah satu komponen ini dia nggak bisa dibilang sejarah. Apa aja komponen di dalam sejarah? Manusia. Ya. Ada nggak sejarah yang nggak ada manusianya? Semua Nggak ada ada. kan? Semua sejarah itu ada manusianya. Ya. Manusia berperan sebagai apa? Pelaku utama. Ya, manusia itu berperan sebagai pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Dia adalah aktor utama. Dalam hal ini proklamasi siapa aktor utamanya? Prabowo. Soekarno. Ini foto siapa sih ini? Soekarno. Ya. Dalam hal proklamasi Rahman, untuk ada. Udah, dalam hal proklamasi itu aktor utamanya adalah siapa?
manusia. Yang kedua ada ruang. ruang itu apa? Tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. sejarah. Nah, kejadian pembacaan teks proklamasi itu dibacakan di mana? Kalian harus tahu. Ini rumahnya, ini tempatnya di kediaman Soeharto. Dan yang beralamat di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pusat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. ya, ini di kediaman Soekarno pada hari 17 pada hari Jumat. Jumat. Hari Jumat dia membacakan teks itu pada hari Jumat di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi unsur kedua dalam sejarah pertama tadi ada apa? Ruangan. Pertama ada apa? Yang kedua ada Ruang. ruang. Ini artinya tempat ya. Ya. Yang terakhir ada Waktu. waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Ya. Kejadian pembacaan teks proklamasi itu dibacakan pada hari apa lagi? Hari Jumat. Hari apa lagi? Jumat. Jumat. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul berapa? 10 Maret. Jam 10 pagi. Itulah waktu dibacakannya teks proklamasi. Mungkin kan belum tahu, jadi hari ini harus tahu ya. Ya. Oke. Berarti diulangi ada 3 unsur sejarah. Yang pertama ada Manusia. yang pertama ada apa, Rahman? Manusia. Manusia sebagai aktor sejarah ya, Rahman. Pelaku sejarah. Kalau manusia nggak bisa dikatakan itu adalah sejarah. Yang kedua ada ruang tempat. Kalau kita tahu pelakunya, tapi kita nggak tahu kejadian di mana tempatnya, bisa dipercaya nggak sejarah itu? Tidak. Nggak bisa dikatakan sejarah. Yang ketiga ada Waktu. Waktunya harus jelas. Kalau nggak ada waktu, kita nggak akan percaya itu peristiwa sejarah. Karena nggak ada waktu. Sampai sini kira-kira sudah paham? Ini contohnya satu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Oke. Ya, salam kalau itu. Ya, sebutnya aja salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kata Soekarno, bangsa yang besar itu bangsa yang mengenal sejarahnya. Kita tinggal di Indonesia, rumah kita Indonesia ini kan. Ya. Kita harus tahu isi rumah ini apa, sejarah rumah ini gimana. Ya kan, kita tinggal kita nggak tahu yang punya rumah ini siapa. Ya kan? Nah, harus seperti itu. Makanya hari ini kita dihadapkan dengan kondisi apa? Dengan kondisi siapa yang musuh kita? Justru karena musuh itu berasal dari dalam kan? Ya kan? Dari Indonesia sendiri orang-orangnya, bukan dari luar lagi. Oke, sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau saya mau nanya? Sudah paham sampai di sini kira-kira? Sudah paham? Haikal? Paham? Sudah paham siapa? Sudah paham Rahman? Aditya? Iya, Bu. Siapa kayak namanya ada itu beradu. Kalau berat rasa paham ya. Kalau nggak ada yang bertanya, lengkap semuanya sudah mengerti. Belum mengerti, Bu hari ini mau bagi kelompok. Ibu sebutin namanya maju ke depan. Oke. Kelompok pertama, Firly, Rizky, Kira, Sarmila, Sri Nana. Kelompok dua, Iksan, Aldi, Haikal, Selvi, Satria. Ya, dua baris, satu baris aja jangan. Kelompok tiga, Rahmat, Adinda, Nur Halimah, Komeng. Kelompok empat, Adnan,
ibu bilang malam, Siang. Pagi. kalau bilang malam kalian diam. Ya Bu. Kalau ibu bilang siang, Gerak. kalau bilang siang kalian sebut dua. Ya. Kalau pagi sebut tiga. Oke. Semuanya ya, semuanya. Oke, malam, siang. Salah ya. Ada lah, tenang aja. Ada sangki. Pagi. Semua tuh pengobat hari yang diam-diam jaga aman. Baik, pagi. Siang. Pagi. Malam. Siang. Nah, ini ada 3 kali. Hukumannya menyusul nanti. Udah, dulu aja. Cepat dulu. Dulu aja semuanya. Duduk, Pak. Hukumannya menyusul ya, Ahmad. Oke, kalian ke mana? Mana, Bu? Kalian lagi. Rahmat yang ini, kamu sini aja. Tadi nikah. Oke, tugasnya ngapain? Nah, tugasnya bagikan dulu per kelompok. Ngepre. Enggak ada nuker-nuker itu yang nuker. Wis. Kalian tahu ngapain? Buat aku. Itu bukan buah HP kan? Sekarang keluarkan HP. Ada, Bu. Kamu mau di mana? Enggak tahu. Lupa Bu. Ini aja. Di mana? Di mana? Oke. Boleh turun HP. Tugasnya ngapain? Coba perhatikan. Coba dengarin dulu semuanya. Ibu nggak mau nanti nggak ada lagi yang nggak ngerti. Instruksi dari lembar ini cuma hanya lembar KPD, lembar kerja peserta didik. Sampai. Uraikan katanya, uraikan satu peristiwa sejarah, kemudian tentukan unsur-unsurnya. Tugas kalian itu mencari satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau tadi ibu sebutin kan peristiwa proklamasi kemerdekaan, ya kan? Kalian cari satu lagi peristiwa sejarah berbeda-beda ya. Misalkan kalian mengambil tentang peristiwa G30 SPKI, ya kan? Misal, boleh uraikan dulu kejadiannya di mana, semuanya, baru kan tentukan unsur-unsurnya kayak itu tadi. Siapa itu sebagai manusianya? Siapa, di mana tempatnya? Kapan kejadiannya? Paham? Ya. Tugas kan cuma 2. 1, tuliskan peristiwanya, jelaskan dulu peristiwanya di mana. Tentukan unsur-unsurnya, siapa di situ pelakunya, siapa di situ manusianya. Pelaku sama manusia sama. Di mana tempatnya sama, kapan kejadian peristiwa tersebut. Boleh tanya ke ibu nanti, Bu. Yang ini boleh, Bu, boleh tanya ke ibu. Nanti kami diskusikan bersama teman kalian mau ngasih peristiwa sejarah yang mana. Ya, silakan. Satu lagi. Kita yang bukan sekarang selesaikan. Perhatian, peristiwanya ini peristiwa sudah berlalu Rahmat. Misalkan kayak dulu kan proklamasi udah lama kan? Peristiwa sejarah. Bukan berita lagi Rahmat, tapi peristiwa sejarah dia. Misalkan kejadian pemberontakan di Madiun, ada pemberontakan G30 atau peristiwa apa gitu. Bandung Lautan Api boleh juga. Pokoknya peristiwa sejarah yang sudah
Ini kan saya kenal gimana ini kalian juga. Ambil bang kalian. Si kedua dingin ini Pak. Istri. Udah ada yang kocak berapa? Kita selesaikan hari ini kalau sempat, kalau enggak kita sambung ke depan. Oke, silakan semuanya wajib bekerja sama. Sama kelompoknya ya, jangan kalian bisa bekerja sama. Pokoknya semua. Diskusikan kamu ngambil yang mana, ambil yang mana. Oh, ada video. Mana besar? Enggak kan? Betulnya itu enggak video. Oh, dah. Kate kurang video ah. Video i. Oh, dah. Ya, Wah, tuh. Nah, lo video na lo ya gambar. Kalian makanya beda ya kalian. Video itu kok. enggak TV kawan. Kenapa jadi kayak gini? Video. Video kan kayak Bagian-bagian kayak ini. ulah suka atau main. Aldi. Udah, silakan semuanya. Dua kening sisir dia lagi. Main game. Apa dong? Berlatih. Gila. Udah, kalian apa? Udah. Bunyinya. Ini bisa cara hati. Udah, kalian yang lain. Bapak, kalian yang lain. Itu malah. Yang baik. Itu malah. Tidak jahat. Itu malah. Udah. Mana nih? Udah pergi masih ada. Pokoknya aku di sini nggak mau tahu. Cepat lah, oi. Itu lebih pakai.
Ngapain ikut dekat? Woi. Semuanya diam. Some. Enggak, Bu. Hapus aja nanti. Sini kau. Siap punya. Dia